Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Sistem Keuangan Islam. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan atau mempresentasikan materi dengan tema Akad dalam Keuangan Islam. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, yaitu Bapak Profesor Dr. Agus Eko Sujitno SEMM, yang telah memperkenankan kami untuk memaparkan materi pada kesempatan kali ini. Sebelum masuk pada pemaparan materi, berikut akan saya perkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Anissa Anggun Febriana dengan NIM 1264062020096. Pemateri yang kedua yaitu ada Dika Afnan Rolina dengan NIM 1264062020108. Dan pemateri yang ketiga ada Indah Ayu Sukmawati dengan NIM 1264062020133. Untuk selanjutnya adalah sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri yang pertama. Baik, yang pertama adalah tentang pengertian akad. Apa itu akad? Akad merupakan pertalian ijab yang diucapkan oleh salah satu pihak yang mengadakan kontrak dengan qabul yang diucapkan pihak lain yang dapat menimbulkan pengaruh pada objek kontrak. Pertalian ijab dan qabul ini mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, di mana masing-masing pihak harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang tertera pada kontrak. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka mereka akan terkena sanksi sesuai dengan kesepakatan yang tertera pada kontrak tersebut. Selanjutnya adalah konsep akad. Di dalam fikih muamalah, konsep akad dibedakan dengan konsep wa'ad. Wa'ad adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya yang mengikat satu pihak saja, di mana pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Selanjutnya adalah pembagian akad dalam fikih muamalah. Akad dalam fikih muamalah terbagi menjadi dua, yaitu akad tabaruk dan akad tijarah. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai tentang akad tabaruk. Apa itu akad tabaruk? Akad tabaruk adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan atau non-profit transaction. Tujuan dari akad tabaruk adalah untuk tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak meminta imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabaruk berasal dari Allah dan bukan dari manusia. Pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada rekan transaksinya untuk sekedar menutup biaya yang dikeluarkan melalui akad tanpa mengambil laba dari tabaruk tersebut. Contohnya adalah qard, wadiah, wakalah, hibah, dan sebagainya. Yang kedua adalah akad tijarah. Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan atau profit orientation. Tujuannya adalah mencari keuntungan. Akad ini bersifat komersil. Hal ini didasarkan atas kaidah bisnis bahwa business is an activity for a profit, yang berarti bisnis adalah suatu aktivitas untuk memperoleh keuntungan. Contohnya adalah akad-akad bagi hasil berupa mudharabah, musyarakah, dan sebagainya, akad-akad jual beli berupa murabahah, salam, dan sebagainya, dan akad-akad sewa menyewa berupa ijarah muntahibi at-tamlik, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kaidah fikih. Kaidah fikih yang berkaitan dengan konsep antara akad tabaru dan tijarah dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, akad tabaru tidak boleh diubah menjadi akad tijarah, di mana setiap transaksi yang asalnya bermaksud untuk tidak mendapatkan keuntungan. Kemudian setelah terjadi akad, ternyata pihak yang terkait di dalamnya mengharapkan keuntungan dari transaksi tersebut, maka transaksi tersebut dilarang. Hal ini didasarkan atas kaidah prinsip kullu khardin jara manfaah fahuwa riba, di mana setiap khard yang mengambil manfaat adalah riba. Menggabungkan tabaru dan
manfaah adalah kezaliman karena melakukan suatu akad berlainan dengan definisi akadnya. Sehingga transaksi tersebut akan menimbulkan adanya riba nasiah. Hal ini juga melanggar prinsip la tadzlimuna wa la tadzlamun, atau jangan menzolimi dan jangan sampai dizolimi. Yang kedua yaitu akad tijarah boleh diubah menjadi akad tabaru, di mana setiap transaksi yang asalnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, kemudian setelah terjadinya ada pihak yang terkait di dalamnya meringankan atau memudahkan pihak yang lain dengan menjadikan akad tersebut menjadi akad tabaru atau tanpa ada tambahan keuntungan. Maka transaksi tersebut diperbolehkan. Bahkan dalam situasi tertentu hal itu dapat dianjurkan. Sebagai contoh, semisal terjadi suatu akad jual beli antara si A dan si B, di mana si A tersebut menjual barang X kepada si B dengan harga Rp/Y secara tangguh dibayar pada suatu waktu yang telah ditentukan. Setelah terjadinya akad, pada saat jatuh tempo, ternyata si B tidak dapat membayar utang karena mengalami kesulitan ekonomi. Maka dalam kaidah fikih, si A dibolehkan atau bahkan dianjurkan memberikan keringanan atau kemudahan bagi si B untuk memberikan waktu tambahan dalam pembayaran utangnya. Atau kalau keadaan si A memang benar-benar tidak dapat membayar, si B diharapkan memberikan keringanan berupa pembebasan uang tersebut. Selanjutnya yaitu klasifikasi akad bisnis. Dalam fikih muamalat, pembahasan akad berdasarkan segi ada atau tidak adanya kompensasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama akad tabaru dan yang kedua akad tijarah muawadah. Pengertian, tujuan, dan fungsi akad tabaru. Pengertian dari akad tabaru. Tabaru berasal dari kata bir dalam bahasa Arab yang artinya kebaikan, adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba atau transaksi tidak mengambil untung. Tujuan dari akad tabaru sendiri yaitu aktivitas tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Sebagai contoh, meminjamkan uang, meminjamkan jasa, dan memberikan sesuatu. Fungsi dari akad tabaru sendiri yaitu untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan komersil. Bila tujuannya adalah mendapatkan laba, maka digunakanlah akad-akad yang bersifat komersil, yaitu akad tijarah. Namun demikian, bukan berarti akad tabaru sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad tabaru sering sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad tabaru ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad tijarah. Pengertian, tujuan, dan pembagian tingkat kapasitas dan hasil perolehan akad tijarah. Akad tijarah berarti perdagangan atau aktivitas mencari untung, adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan karena ini bersifat komersil. Contoh akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual beli, dan sewa menyewa. Di dalam menjalankan investasi, hasil atau keuntungan kadang dapat dipastikan dan kadang tidak dapat dipastikan. Oleh karena itu, berdasarkan tingkat kepastian dan hasil yang diperolehnya, akad tijarah dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni natural uncertainty contracts dan natural certainty contracts. Natural certainty contracts atau kontrak yang secara alamiah memberikan hasil pasti adalah kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk saling mempertukarkan aset yang dimilikinya. Karena itu objek pertukarannya baik barang maupun jasa pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya, mutunya,
harganya, dan waktu penyerahannya. Jadi kontrak-kontrak ini secara sunatullah menawarkan return yang tetap dan pasti. Jenis kontrak ini adalah kontrak-kontrak jual beli, upah mengupah, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Dalam akad-akad di atas, pihak-pihak yang bertransaksi saling mentukarkan asetnya, baik real asset maupun finansial asset. Jadi masing-masing pihak tetap berdiri sendiri, tidak saling bercampur membentuk usaha baru, sehingga tidak ada pertanggungan resiko bersama. Juga tidak ada percampuran aset si A dengan aset si B. Sebagai contoh, Tuan A memberikan barang ke Tuan B. Kemudian sebagai gantinya Tuan B menyerahkan uang kepada Tuan A. Di sini barang yang ditukarkan dengan uang sehingga terjadilah kontrak jual beli. Natural unsecondary contracts atau kontrak yang secara alamiah tidak memberikan hasil pasti adalah kontrak yang terjadi jika pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya, baik real asset maupun finansial asset, menjadi kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara sunatullah tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak fix dan predetermined. Contoh-contoh natural uncertainty contracts adalah yang pertama itu musyarakah, muzara'ah, musaka, dan mukharabah.